Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Marvelin aja yang telah memberikan dukungan melalui Saweria. Dalam video ini, kami akan melanjutkan cerita Death of Doctor Strange. Ini adalah bagian yang keempat sekaligus terakhir. Kalau kalian ingin menonton video bagian pertama sampai ketiganya, linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Dalam komik Death of Doctor Strange Bloodstone, dampak runtuhnya pelindung dimensi bumi ikut diurusi oleh Elsa Bloodstone, sang pemburu monster. Elsa melihat seekor monster besar hendak menerjang sebuah bus. Sebenarnya monster tersebut tidak berniat jahat. Dia terjebak sendirian di bumi setelah pelindung dimensi lenyap. Sekarang dia menjadi kebingungan. Begitu melihat bus, dia mengira kendaraan itu merupakan makhluk betina. Jadi dia ingin melakukan aktivitas net not anjos-anjos dengan bus tersebut. Untungnya Elsa dengan sigap bertindak. Dia menembaki sang monster sampai makhluk itu pingsan. Setelah itu Elsa bergegas pergi sebab dia melihat di langit ada meteor yang melesat menuju rumahnya. Setibanya di rumahnya yang disebut Bloodstone Manor, Elsa bertemu adiknya yang bernama Cullen. Mereka berdua kemudian bertengkar sebab mereka memang tidak akur. Cullen bahkan sempat menampilkan wajah monster karena di dalam tubuhnya terdapat parasit bernama Glartrox dari dimensi lain. Percekcokan mereka terhenti ketika meteor tadi akhirnya terjatuh di rumah mereka. Elsa dan Cullen terkejut melihat itu sebenarnya bukanlah meteor, melainkan seorang gadis. Yang lebih mengejutkan lagi, sang gadis ternyata adalah kakak Elsa dan Cullen. 10.000 tahun yang lalu, ayah mereka yang bernama Ulysses melakukan perjanjian dengan para dewa demi mendapatkan kekuatan besar. Berkat kekuatan ini, Ulysses sukses mengalahkan penguasa jahat bernama Kraken dan mengusirnya ke dimensi lain. Walaupun begitu, dalam perjanjian tersebut Ulysses harus melakukan pengorbanan, yaitu merelakan anak pertamanya yang bernama Lyra serta sebuah artefak sakti bernama Null Gem. Dengan demikian, selama ribuan tahun, Lyra yang dipasangi Null Gem terus terjebak di dimensi lain, sampai akhirnya dia sekarang kembali ke bumi karena pelindung dimensi bumi telah lenyap. Selanjutnya Lyra tinggal bersama Elsa dan Cullen. Pada malam harinya, Elsa dan Cullen melihat sesuatu yang mengagetkan tentang Lyra, yaitu Lyra membuat berbagai artefak sihir di kediaman Bloodstone melayang-layang. Rupanya Null Gem pada badan Lyra harus secara rutin diberi makan energi sihir. Setelah merasa kenyang, Lyra pun tampak kembali normal. Meskipun begitu, kemudian justru ada bahaya, yaitu Kraken memimpin pasukan menyerbu Bloodstone Manor. Seperti Lyra, Kraken bisa terbebas dari pengasingannya berkat musnahnya pelindung dimensi bumi. Kini dia ingin membalas dendam kepada keturunan Ulysses. Dengan demikian terjadilah pertempuran di Bloodstone Manor. Dalam menghadapi Kraken dan pasukannya, Elsa menggunakan persenjataannya, sedangkan Cullen berubah ke wujud Glartrox. Selain itu, Cullen mengaktifkan pertahanan yang memang telah dia pasang di Manor. Di tengah pertempuran ini, ada bantuan dari Lyra. Dia memakai kekuatan Null Gem untuk menghisap energi Kraken. Sampai akhirnya Kraken tewas dalam ledakan, sehingga situasi menjadi aman kembali. Dengan berakhirnya bahaya, Elsa, Cullen, dan Lyra membahas apa yang akan mereka lakukan berikutnya. Dalam komik Death of Doctor Strange isu 5, di Istana Umar terdengar ledakan. Para Warlord menyadari bahwa ini berarti kedatangan Three Mothers dan Peregrine Child. Mereka sontak menjadi ketakutan. Agamon dan Tiboro berniat melarikan diri melalui teleportasi, tetapi upaya ini gagal, sebab entah kenapa mereka tidak bisa berpindah. Ternyata hal ini memang sudah dipikirkan oleh Strange masa lalu. Seperti yang telah disebutkan pada video sebelumnya, Wong diinstruksikan mengumpulkan banyak sekali penyihir dan mempelajari suatu mantra. Ternyata mantra tersebut berfungsi menonaktifkan teleportasi para Warlord. Saat ini Wong sedang menggunakan mantra tersebut bersama dengan banyak penyihir lainnya, yaitu Dr. Voodoo, Dr. Doom, Daimon Hellstrom, Shaman, Talisman, Nico Minoru, Jennifer Kale, Auntie Ante, Medico Mystico, Mahatma Doom, Profesor Shu, dan Count Chaos. Mantra ini memang butuh gabungan kekuatan dari banyak penyihir. Sementara itu, berbeda dari para Warlord, Caecilius tidak merasa takut sama sekali. Dia justru ingin melaksanakan niatnya membalas dendam. Dengan memanfaatkan kekuatan yang dicuri dari Strange masa kini, dia melancarkan serangan terhadap Strange masa lalu. Dalam konflik ini, Strange masa lalu mengakui bahwa Caecilius punya pertahanan yang sangat hebat. Caecilius memang telah menjadi kebal terhadap segala macam mantra yang bersifat menyakiti tubuh maupun pikiran. Ini membuat Caecilius merasa percaya diri akan bisa mengalahkan Strange. Untungnya Strange sudah menyiapkan sesuatu bagi Caecilius,
yaitu sebuah mantra lainnya yang bukan merupakan mantra penyerang, jadi mampu menembus pertahanan Caecilius. Mantra ini ternyata adalah mantra penyembuhan yang berfungsi memulihkan tubuh berdasarkan suatu jiwa dan bagian tubuh tertentu. Kini yang menjadi dasar bagi mantra tersebut adalah tangan dan jiwa Strange masa kini yang telah dicuri oleh Caecilius. Dengan demikian, mantra tersebut akan mulai mengubah badan Caecilius menjadi Strange masa kini. Proses ini tentu akan sekaligus membuat Caecilius meninggal. Begitu menyadari apa yang akan terjadi, Caecilius jelas merasa sangat ketakutan. Dia memohon kepada Strange masa lalu untuk diampuni. Dia mengatakan bahwa tindakan Strange masa lalu sangatlah kejam. Namun Strange masa lalu tidak peduli. Dia bilang dirinya bisa menjadi kejam jika memang dibutuhkan. Dia menyebutkan pula bahwa Strange masa kini punya sifat yang lebih pengampun. Tetapi sayangnya Caecilius justru membunuh orang tersebut. Pada akhirnya, seluruh badan Caecilius berubah menjadi Strange masa kini yang tentu merasa terkejut. Kepada Strange masa kini, Strange masa lalu bilang mereka sekarang tak punya banyak waktu. Mereka semua harus berperang. Berikutnya di New Umaria terjadilah pertempuran antara Three Mothers dan Peregrine Child melawan banyak hero, yaitu Captain America, Iron Man, Thor, Black Panther, Captain Marvel, Namor, Starbrand alias Brandy, Echo alias Maya Lopez yang memiliki kekuatan Phoenix, Cyclops, Jean Grey, Wolverine alias Laura Kinney, Rogue, dan Sing. Kalau kalian ingin tahu bagaimana Echo menjadi host Phoenix Force, silahkan tonton video kami yang berjudul Enter the Phoenix. Seperti sudah disebutkan, Avengers dan X-Men dari tadi memang bersiaga dan sekarang akhirnya dipanggil. Walaupun kalah jumlah, Three Mothers dan Peregrine Child tidak terlalu mengalami kesulitan. Bahkan mereka mampu membuat para hero kewalahan. Sementara itu di dalam Istana Umar, ada Strange masa lalu bersama para penyihir lainnya, termasuk Strange masa kini. Strange masa lalu menjelaskan tindakan yang harus mereka lakukan. Setelah semua dirasa siap, para penyihir pun bertindak. Dilaksanakan kerjasama oleh 5 Sorcerer Supreme untuk mengaktifkan suatu mantra. Kelima orang ini adalah Doctor Strange masa kini sebagai Sorcerer Supreme Dimensi Bumi, Tiboro sebagai Sorcerer Supreme Sixth Dimension, Agamon sebagai Sorcerer Supreme Purple Dimension, Clea sebagai Sorcerer Supreme Dark Dimension, dan Magic sebagai Sorcerer Supreme Limbo. Berkat kerjasama ini, Three Mothers mulai merasakan bahaya bagi diri mereka. Rupanya mereka memang terancam terusir dari dimensi bumi. Maka mereka meminta bantuan kepada Peregrine Child yang langsung saja menyalurkan kekuatan kepada Three Mothers. Dengan tambahan kekuatan dari Peregrine Child, Three Mothers melanjutkan pertarungan melawan para hero. Demi menghentikan Peregrine Child, Strange masa lalu dalam wujud astral terbang melesat mendekati makhluk tersebut. Sayang sekali, dengan gampangnya Peregrine Child mencengkeram Strange dan melahapnya. Walaupun begitu, ini sesungguhnya merupakan bagian dari rencana. Strange memang harus masuk ke dalam tubuh Peregrine Child. Dia sengaja memakai wujud astral, sebab dia akan hancur lebur apabila nekat mendekati Peregrine Child dengan tubuh fisik. Di dalam Peregrine Child, wujud astral Strange masa lalu terbangun. Di sekelilingnya ada banyak sekali energi sihir yang pernah dikonsumsi oleh Peregrine Child. Strange masa lalu membakar semua energi itu, sehingga Peregrine Child akan mengalami ledakan. Perbuatan Strange masa lalu disadari oleh Strange masa kini di luar. Maka Strange masa kini memberikan instruksi kepada para penyihir, yaitu mereka harus mengusir Three Mothers dan Peregrine Child ke berbagai tempat yang sangat jauh dan terpisah-pisah di berbagai dimensi lain. Tanpa Peregrine Child, Three Mothers akan menjadi lemah, sedangkan Peregrine Child sendiri akhirnya tewas dalam ledakan dahsyat. Peristiwa ini sekaligus menyebabkan Strange masa lalu musnah. Strange masa lalu sendiri sudah siap berkorban. Dirinya diambil dari periode 1 minggu dalam kehidupan Strange, jadi dia memang akan lenyap seminggu setelah muncul. Berkat segala perjuangan dan kerjasama para hero bersama para penyihir, bahaya Three Mothers dan Peregrine Child pun berakhir, sehingga pertempuran berhenti. Dr. Strange masa kini memeluk Clea. Dia mengaku bahwa Strange masa lalu sempat menyuruhnya melakukan sesuatu, yaitu jangan mengulangi kebodohan melepaskan Clea. Strange masa kini diminta oleh Strange masa lalu untuk kembali menjalin hubungan dengan Clea. Rupanya Clea juga punya keinginan yang sama. Seperti yang pernah dia katakan, Clea telah mulai mencintai Strange lagi. Sayangnya, Strange kemudian justru mengungkapkan sesuatu yang menyedihkan. Waktu kehidupannya akan segera berakhir. Dia akan kembali mengalami kematian. Ternyata perubahan tubuh Caecilius tidaklah cukup untuk memberi kehidupan permanen. Jadi kebangkitan Strange hanyalah sementara. Clea tentu tidak mau menerima fakta tersebut. Namun dia tak kuasa melakukan apa-apa.
Dalam sisa-sisa kehidupannya, Strange meyakinkan Clea bahwa dia selalu mencintainya. Strange juga menyerahkan sesuatu kepada Clea. Lalu Strange berciuman dengan Clea sebelum akhirnya Strange meninggal dunia lagi dan lenyap meninggalkan Clea. Sambil merasa sangat sedih, Clea berdiri memegangi Cloak of Levitation dan Eye of Agamotto. Rupanya Strange mewariskan posisi Sorcerer Supreme kepada Clea. Jadi sejak itu Clea menjadi Sorcerer Supreme bagi dimensi bumi. Dengan dilanjutkannya lagi peran Sorcerer Supreme, maka pelindung dimensi bumi menjadi terpasang kembali dengan kokoh. Itulah akhir cerita Death of Doctor Strange. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.